Oke, menurut pendapat kalian sendiri, apa sih etika berinternet itu? Coba Tuti, apa sih etika internet itu? Tuti? Etika berinternet itu adalah saat kita itu nggak asal nge-share yang hoax gitu loh, Pak. Bisa membedakan mana yang harus di-share, mana yang tidak gitu. Itu doang? Sama menghargai privasi. Menghargai Privasi diri privasi. sendiri maupun orang lain. Terus ada lagi? Sudah kayaknya, Pak. Udah. Devi, halo Dep. Halo, Pak. Wadah, aman semuanya ya. Oke Dep, saya tanya, tadi kata Tuti etika berinternet itu terkait tentang sharing, jangan sharing tentang hoax, kemudian menjaga PDP ya, perlindungan data pribadi. Nah, menurut kamu etika internet yang lain apa aja kira-kira? Etika internet ya kayak Hmm. apa menjaga Hmm. dalam hal bersosial media itu juga bisa kayak Hmm. update status gitu Hmm. contohnya. Terus sebentar, Pak. Udah. Terus apa ya, Hmm. Apa ya? kayak Hmm. jangan sampai itulah kayak ngehack akun sosial media orang lain. Hmm. Soalnya kan sering terjadi kayak Hmm. gitu. Ya, ya. Terus pengambilan data secara ilegal. Hmm. Nah, itu aja dulu, Pak. Itu ya, banyak banget memang ya. Oke, tadi udah dijelaskan dikit apa sih etika di internet itu. Kali ini saya share materi tentang etika di internet biar kita sama-sama tahu apa sih maksudnya etika internet itu. Oke, nampil ya. Oke, etika di internet. Oke, digital ethics kita itu ada salah ketik ya etika berinternet ya, berinternet jadi berinternet. Oke, kita etika berinternet, digital ethics. Kenapa sih penting etika berinternet? Memang sekarang itu semua orang itu semuanya jago sih, jago bersosial media, kemudian jago berinternet, ngegame, kemudian apa update status dan semuanya sekarang itu jago atau hubungannya sama digital skill. Namun tidak semuanya itu memperhatikan etikanya. Contohnya internet tadi, misalkan tiba-tiba share kebohongan, hoax, apa namanya, kemudian sering nge-tweet orang lain atau merendahkan perundungan dan seterusnya. Kemudian tadi kata Debbie itu tidak meretas akun orang lain dan seterusnya. Itu sekarang memang miris banget ya. Di samping kita jago di kelas skill, kita juga harus jago dalam apa beretik atau digital ethics. Nah, karena apa? Karena sekarang itu dunianya itu udah kompetensi ya, yang mana dengan kompetensi itu ada 3 nanti. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, kemudian yang kedua adalah skills, kemampuan ya, coding dan seterusnya, dan ketiga adalah sikap. Sikap itu maksudnya tanggung jawab, kemudian komunikasi yang baik dan seterusnya. Di dalam berinternet juga kita saat komunikasi dengan orang lain juga harus beretika apa aja, misalkan kemudian lintas budaya, kemudian lintas bahasa dan seterusnya. Oke, kita bicara etika internet. Apa sih maksudnya digital ethics itu? Bahwasanya ngomong digital ethics itu adalah kemampuan individual dalam menyadari, ya, menyadari bahwasanya itu baik enggak. Kemudian kasih contoh, mencontohkan. Kemudian kita bisa menyesuaikan diri dan merasionalkan serta mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital alternatif.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya mampu sadar toh enggak, tapi ngasih contoh, penyesuaian diri dengan lingkungan, rasional dengan pikiran, bener enggak itu beritanya. Kemudian dipertimbangkan dulu, baik enggak sebelum di-share. Kemudian etika dikembangkan dulu tata kelolanya sehingga sesuai dengan ranah kita sehari-hari. Itu adalah digital ethics. Ya, ngomong apa namanya digital ethics semuanya pasti paham, tapi jarang mencontohkan gitu. Oke, kenapa sih kita perlu ethics ya? Karena sekarang itu perkembangan komunikasi digital itu mempunyai karakteristik komunikasi global yang mana tanpa batas geografis dan budaya. Kita aja misalkan geografis Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, kemudian mempunyai beberapa budaya dan etika yang berbeda karena apa? Setiap negara, daerah, generasi itu memiliki etika sendiri. Generasi dari orang tua kita sampai generasi kita itu etikanya udah berbeda. Ya, negara pun antara Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu juga berbeda. Daerah pun ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kita tutur bahasa juga berbeda. Oleh karena itu, kita bicara digital ethics sebetulnya adalah sebagai panduan kita dalam bermasyarakat. Kenapa diperlukan? Karena individual itu bisa menjadi bagian dari masyarakat digital. Jadi kita di dalam ruang digital itu sama halnya kita berperilaku di dalam dunia nyata. Oke, yang kita ketahui area digital ethics itu yang pertama adalah etika berinternet atau netiquette. Apa aja sih nanti etika berinternet itu? Kemudian kedua adalah kita nanti tahu atau kita sadar bahwasanya apa itu hoax, kemudian ujaran kebencian, pornografi, konten negatif, dan cyberbullying. Nah, itu pengetahuan hoax itu apa, ujaran kebencian itu seperti apa, pornografi itu apa sih, konten negatif apa, dan cyberbullying apa. Kemudian yang ketiga, di dalam area digital ethics ini, kita juga nanti diajari untuk tahu bagaimana sih berinteraksi dengan sesama, kemudian partisipasi kita di dunia digital itu kayak apa, dan serta kolaborasi kita di ruang digital sesuai dengan etika dan aturan tertentu. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan kita berinteraksi, kemudian bertransaksi secara elektronik di ruang digital. Misalkan ngomong transaksi elektronik, kita misalkan e-market dan seterusnya. Kemudian interaksi kita dengan orang lain juga. Oke, ini adalah empat area di digital ethics. Oke, menurut riset di platform manajemen media sosial, Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social yang bertajuk Global Digital Report tahun 2020 hampir 64% penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Bayangkan, hampir 64, berarti udah 50% lebih. Ya, kita tahu aja pada Januari tahun 2020 ternyata dengan populasi 272 million, kemudian yang koneksi itu 338,2 million. Dengan maksudnya apa? Kenapa ini itu lebih dari ini? Karena kemungkinan satu orang mempunyai beberapa sosial media atau perangkat HP. Nah, makanya ini lebih besar daripada populasi. Kemudian yang kita berselancar internet 175 dan bertransaksi secara chat itu 160. Udah 64% udah terhubung internet. Kemudian dalam kategori dia itu ngapain aja sih? Ternyata untuk chatting 89%, untuk game ternyata 47%. Belanja udah naik 66%, kemungkinan karena pandemik ya. Jadi belanjanya itu naik meningkat. Jadi berdasarkan infografis ini diketahui bahwasanya di Indonesia itu udah mencapai 160 juta
meningkat 8,1% atau 12 juta pengguna daripada tahun yang lalu. Kemudian rata-rata penggunaan waktu berinternet bersosial media di Indonesia itu 3 jam 26 menit. Itu angka di atas secara dunia atau global, yaitu 2 jam lebih. Nah, ini kan sangat bombastik ya, bahwasanya peningkatan area digitalisasi itu sangat luar biasa. Oke. Kemudian kita bicara apa sih etika berinternet sama etika berinternet. Kalau ngomong etika berinternet, itu yang pertama adalah kita jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Seakan-akan kalau kita mengetik atau mengirim pesan semuanya berbentuk kapital semua, kayak marah gitu loh. Kurang elok, kurang etis gitu ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apabila kita mengutip dari internet, kutilah seperlunya. Jangan semuanya di copy paste, dikutip tanpa menyertakan sumbernya. Kemudian memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Jangan share aja. Kemudian sekarang email itu udah udah pakai nama masing-masing ya. Kalau dulu kan lebay-lebay. Debbie, alamat emailnya apa, Deb? rizkydebbie7@gmail.com. Kalau dulu kan aneh-aneh, cintaku. Nah, misalkan. Kalau dulu itu nama aneh-aneh kan ya. Email itu kan dulu aneh-aneh namanya. Sekarang itu udah mencerminkan nama aslinya. Misalkan imronrosadi@yudharta.ac.id atau imron.smkdt dan seterusnya. Itu udah sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian yang keempat ada berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Jangan sampai data perusahaan kita, kemudian pesan pribadi kita di-share ke orang lain yang tidak kenal. Dan yang kelima adalah biasakan menggunakan format plain text. Jangan sembarangan menggunakan HTML. Maksudnya apa sih? Plain text sama HTML beda. Karena tidak semuanya orang tahu bahasanya itu adalah bahasa HTML. Kalau plain text ya biasa. Kemudian yang keenam adalah jangan kirim file ukuran terlalu besar untuk attachment atau lampiran tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Maksudnya apa? Mohon izin saya mengirimkan pesan lebih misalkan ke internet atau cetak file atau apa, mengirim pesan atau apa, harus sesuai izin dulu. Khawatir apa? Khawatir saat mereka membuka file kita yang terlalu besar, HP-nya hang. Kemudian perangkatnya nggak mendukung. Nah, itu adalah beberapa etika berinternet. Kemudian, bedanya apa sih dengan etika berinternet? Nah, yang pertama adalah, kalau etikat adalah sikap kita bagaimana. Yang pertama ya, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Nah, misalkan, Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya Debbie Rizky, saya mau mengumpulkan tugas ini di sini dan berapa dengan teman saya atau apa. Jangan tiba-tiba mengirim pesan atau file lampiran tanpa ada deskripsi, apalagi tanpa ada subjek. Ya, berarti menulis email dengan ejaan benar itu adalah mengumpulkan tugas atas nama bla 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 bla, kemudian di kontennya dikasih deskripsi, jangan kosongan. Itu contoh. Sama halnya kita saat melamar pekerjaan secara online atau virtual. Jadi sama aja, kepada yang terhormat, saya ini terima kasih, itu udah lengkap. Kemudian kedua adalah tidak menggunakan huruf kapital semua. Gunakan huruf kapital untuk kata-kata penting atau awal kalimat, misalkan awal kata. Kemudian yang ketiga, biasakan menulis subjek email dan penerima pesan. Itu tadi ya, harus ada subjeknya. Kemudian keempat adalah menggunakan PCC atau plain carbon copy, bukannya CC atau carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Saya tanya ke Mas Haidir. Halo Mas Haidir. Ya Pak. Oke, saya tanya bedanya kalau kita ngirim email kan ada CC sama BCC kan ya? Itu bedanya apa Mas? Kalau yang saya tahu mungkin CC itu untuk menyertakan
orang lain selain yang kita tuju. Kalau BCC mungkin apa ya? Disembunyikan mungkin. Sembunyikan. Nah, itu hampir ada kemiripan, Mas. Jadi, sisi Oh. itu adalah kita ngirimkan email, misalkan kita dapat email dari orang lain, ya tahu, kemudian kita teruskan. Nah, kita teruskan, kalau menggunakan sisi, orang yang ngirim email ke kita itu tahu bahwasanya kita ngirimkan, diteruskan ke orang lain, gitu loh. Kalau ada pemberitahuan, tapi kalau BCC itu tanpa sepengetahuan yang kirim tadi. Nah, itu Ya, paham, Pak. ya. Jadi makanya kalau kita itu pesan private atau apa itu sembunyikan, berarti itu kita pakai yang BCC, bawahnya sisi itu. Kemudian yang kelima, kita tidak mengirim email berupa spam. Jangan, itu etika digital ya. Spam dikirimkan. Makanya kita di email kita cek aja spamnya banyak banget itu. Spam tentang apa, penawaran produk atau apa dan seterusnya. Kemudian surat berantai. Email berantai surat buahnya dikirim tiba-tiba kayak ngebombastis gitu loh ya. Kemudian surat promosi atau email promosi dan lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Jangan. Tiba-tiba ngirim temannya surat promosi dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah menghargai hak cipta orang lain. Ya, kita hargai. Kalau dia punya hak cipta ya kita kasih sumber referensinya dari mana. Dia membuat teknologi ini ya kita hargai hak ciptanya dan kita ngomong sumbernya dari misalkan ini contoh hak cipta. Ini kata-kata ini dari sumber Lakui tahun 97. Nah, ini saya menyertakan sumbernya. Kata-kata ini dari orang lain itu adalah suatu pengetahuan. Kemudian menghargai privasi orang lain kayak Debbie tadi sama siapa PDP tadi milik Mbak Tuti ya, bahwasanya memang saat kita etika berinternet itu harus menghargai privasi orang lain, jangan sampai sebar foto-foto yang misalkan berbau pornografi milik orang lain, kemudian apa namanya tiba-tiba apa misalkan contoh permasalahan keluarga untuk update status, kemudian apa, kemudian 8 itu jangan menggunakan kata-kata jorok atau vulgar. Ya, misalkan miso atau apa atau yang lain di dunia internet. Karena apa? Ini penting sekali karena sekarang dunia pekerjaan itu di samping kita itu portofolionya bagus, sekarang itu jejak digital. Makanya sekarang pelamar itu suruh memasukkan apa namanya alamat sosmednya, Facebook atau IG dan seterusnya. Karena sekarang itu HRD-nya seperti itu. Oke, apa sih tantangan etikat sekarang itu? Kadang tantangan etikat itu sangatlah besar ya, apalagi sekarang era digitalisasi. Karena etikat itu lebih erat kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Ya, tidak semua pengguna internet mentaati aturan etiket tadi. Dibutuhkan suatu logika sama akal sehat dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kita tahu bahasanya itu baik tidaknya itu dari diri kita sendiri atau share kita cocok nggak kita share, baik nggak kita lakukan, di like nggak ya kita tinggalkan. Kemudian etiket itu hubungannya sama penguasaan soft skill, literasi digital, termasuk bagian dari pengembangan diri yang harus kita miliki, tanggung jawab, sopan santun, teamwork, komunikasi dan seterusnya. Kemudian kita bicara tentang literasi digital, itu adalah sebuah konsep yang mengarah pada mediasi antara teknologi dengan khalayak atau user, misalkan HP, internet, browsing dan seterusnya dengan user atau pengguna, sehingga mereka mempraktekkan atau menggunakan teknologi secara produktif. Jangan hanya buat sosmed tok, tapi tidak pernah digunakan untuk pekerjaan yang lain. Itu harus secara produktif. Oke, kita bicara jenis komunikasi. Yang pertama adalah one-to-one communication, kemudian yang kedua adalah one-to-many communication. Apa sih maksudnya one-to-one communication? Itu adalah komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Contohnya kita saat mengirim email, tidak semuanya tahu. Saat DM, misalkan delivery message, atau saat privasi pesan dan seterusnya, itu adalah komunikasi one-to-one communication. Ada juga one to many communication, itu biasanya
kita itu ke sosial media secara umum. Makanya saat kita share atau kita posting itu privasi apa publik. Kalau ngomong publik berarti hubungannya sama komunikasi sama orang banyak. Contohnya misalkan media sosial, blogs, komunitas, situs web atau apa. Itu adalah one to many communication yang mana kita berinteraksi dengan banyak orang. Oke. Kemudian apa sih pentingnya urgensi netiquette itu? Karena kita semua manusia itu ya, bahkan saat berada dalam dunia digital itu, jadi ikutilah aturan seperti dalam kehidupan nyata. Ibaratnya gini, kalau kita ke rumah orang, itu ketok pintu dulu, salam, Assalamualaikum, selamat malam, apa ada orang di dalam? Sama aja saat kita bersosial media, sapa dulu, selamat pagi, ini dengan ini, apakah tidak sibuk, misalkan. Nah, itu sama aja. Kemudian pengguna internet itu berasal dari berbagai macam negara ya. Kadang mempunyai perbedaan bahasa, budaya, adat, dan istiadat. Jadi kita harus menyadari antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu berbeda. Pasuruan dengan Pacitan atau semakin ke barat juga berbeda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut ya, bahasa, budaya, dan atas istiadat. Kemudian juga yang ketiga adalah pengguna internet itu merupakan orang hidup loh. Dalam anonymous ya, kita itu nyata dalam dunia digital tapi anonymous. Yang seharusnya apa sih? Pernyataan identitas asli dalam berinteraksi itu harus steril. Makanya bermacam fasilitas internet itu memungkinkan seorang itu bertindak etis dan tidak etis, ya, baik dan tidak baik. Nah, itu adalah soft skill kita gitu. Oke, kita bicara menyeleksi perilaku netiquette. Itu ada ilustrasi bahwasanya mengapa sih harus santun di internet. Yang pertama adalah kita itu menseleksi dan analisis informasi sesuai netiquette. Ingatlah bahwa akan ada keberadaan orang lain di dunia maya. Kalau kita ngomong, orang lain tersinggung nggak? Baik nggak untuk mereka? Kemudian kita harus taat kepada standar perilaku online. Sama halnya dengan kita jalan kehidupan nyata. Dilarang parkir di sini misalkan, dilarang ngomong jorok atau apa. Kemudian tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain ya. Misalkan itu tadi nge-share video yang nggak baik, kemudian nge-tag konten negatif, kemudian membentuk citra diri yang positif dan menghormati privasi orang lain. Kemudian kalau kita berinternet itu jangan sampai memberi saran atau komentar yang tidak baik ya. Harus saran komentar yang baik, karena kemarin Microsoft itu bicara bahwasanya Indonesia termasuk masyarakat yang sopan, tapi kenapa sih di dunia digital itu mereka jelek? Lihat aja misalkan warganet kalau komentar di sosial media itu ya, tahu sendiri toh kata-katanya itu seperti itu. Ya Mas Haidir. Apa? Kayak itu miris ya. Misalkan kemarin itu tentang apa ya yang miris banget itu. Misalkan tentang kemarin Facebook, IG sama WhatsApp itu down, lalu rame banget itu trending topik di Indonesia. Misalkan padahal kita itu nggak membuat, kita hanya konsumen. Lah misalkan saat down itu mungkin mereka itu lagi maintenance atau apa, kan kita nggak tahu. Yang tahu mereka. Itu aja pesan luar biasa itu kan. Kemudian hormati waktu dan bandwidth orang lain. Maksudnya apa? Hormati waktu itu kapan kita SMS, WA, dan seterusnya itu kita harus tahu. Misalkan ke dosen WA itu jam 8 sampai jam 4 sore lah paling cepat, kecuali kuliah malam atau apa. Kemudian bandwidth orang lain. Nah, makanya sekarang itu HP-nya videonya dimatikan. Untuk apa sih? Ya untuk itu mengurangi bandwidth ya, kuota. Karena kuliah online itu ya kita itu pengganti bensin itu ya bandwidth itu. Kemudian kita harus mengakses hal-hal yang baik ya, bersifat tidak dilarang, serta tidak melakukan seruan dan ajakan yang bersifat tidak baik. Misalkan contoh ujaran kebencian, menghina presiden atau yang lain, atau suku, ras, budaya, unsur sara, itu nggak boleh. Kemudian kita
harus bisa seleksi dan informasi yang tidak sesuai dengan etiket. Berita hoax itu jangan di-share, kemudian provokasi, hasutan, hinaan, pornografi jangan, konten kecabulan, eksploitasi seksual, perundungan online, itu kan sekarang miris banget. Oh ya, kemarin ada juga gini, ada yang membuat akun palsu sebagai guru, yang mana sasarannya adalah anak SMP atau SMA sederajat. Kemudian tiba-tiba akun palsu tersebut mengaku dan sebagai teman curhat anak tersebut, dan udah share gitu, kemudian ada pelecehan seksual, kemudian perundungan dan hinaan. Tahu nggak berita itu semuanya? Halo? Tahu nggak? Halo? Nonton TV, Pak. Loh, nggak harus TV toh, Mas. Itu kan di berita dan seterusnya banyak banget itu. Saya juga jarang nonton TV, Mas. Jadi kita samping itu harus kelola informasi yang baik ya. Kemudian kita boleh pencemaran nama baik, itu pencemaran konten negatif, kemudian modus penipuan online sekarang banyak banget, penipuan transaksi shopping online, tiba-tiba barang nggak dikirim, kemudian kadang juga barang tidak sesuai dengan pesanan, atau misalkan udah ditransfer tapi nggak dikirim, kemudian penipuan misalkan pinjol ya, pinjaman online yang merugikan dan meresahkan, kalau nggak bisa melunasi itu pencemaran nama baiknya di share dan seterusnya, sampai ada juga yang sampai bunuh diri loh gara-gara pinjol itu. Maksudnya mereka guru dulu kan pernah itu masuk berita itu karena tidak bisa melunasi, akhirnya nama baiknya disebarluaskan. Perjudian online ya, judi bola online, kasino online dan seterusnya, cybercrime itu tadi. Kata Debbie, jangan sampai kita meretas akun orang lain tanpa tujuan yang baik. Jadi Facebooknya diretas dan seterusnya diretas, kemudian dilakukan pemerasan dan seterusnya, membolong carding ya, carding itu misalkan. Oke. Kemudian ada contoh kasus digital yang perlu kita ketahui, bahwasanya seorang gadis gagal magang di Badan Antariksa NASA karena cuitannya di Twitter. Singkat cerita, NASA menarik kesempatan magang gadis tersebut setelah banyak warga yang menangkap layar kata-kata kasarnya yang menyebarkan di media sosial dengan tagar NASA. Maksudnya apa? Dia itu di media sosial itu kata-katanya jorok, kemudian ada video yang mana ada anjing yang dikasih miras gitu loh. Sama dia itu ketawa-ketawa dan seterusnya. Itu contoh kenapa sih penting memperhatikan jejak digital, karena jejak digital itu tidak bisa dihapus ya, ingat, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita bicara etika bermedia sosial dan email yang benar dan seterusnya. Kalau di media sosial kita harus sopan, ucapan salam ketika mulai mengakhiri percakapan, jangan capture percakapan privat ke orang publik. Misalkan kita privat ya sama 2 orang, ternyata kita share padahal itu privat. Kemudian cermat dan bijak dalam memilih stiker atau emoji yang ada di media sosial. Jangan tiba-tiba stiker jorok, nggak baik, di-share dan seterusnya. Kemudian jangan sampai kita menyebar unsur sara atau unsur sensitif yang dapat memicu suatu perselisihan. Serta jangan pernah memberikan informasi pribadi apapun seperti alamat rumah, nomor telepon, itu karena perlindungan data pribadi, kata Tuti tadi, yang harus dijaga. Dan mengetik huruf besar semua, jangan, apalagi ungkapan marah banget, misalkan sambil matanya itu melolok gini sambil marah, tersinggung dan seterusnya. Kemudian kita harus jujur, kemudian aktif di satu media offline dan seterusnya. Ini adalah beberapa etika bermedia sosial dan email. Karena apa? Itu sangat penting sekali. Kemudian kita memverifikasi informasi di media digital, kita pakai Google News ya, kita cari informasi kebenaran enggak, cek and recheck, sharing sebelum sharing. Google News apa aja beritanya temen enggak, Google Images itu benar enggak gambarnya, Google Fact Check Tool maksudnya itu hoax apa enggak, dan referensi artikel dan URL yang lain. Itu bagaimana sih cara memverifikasi informasi sumber dalam menurut Damayanti tahun 2019.
Kemudian kita kolaborasi media digital dengan caption yang baik, tidak berbau sara, hashtagnya yang baik, misalkan hashtag edukatif, kemudian menggunakan metode engagement, like, ya, kemudian pada setiap postingan itu positif dan inspiratif, ya, kemudian hashtagnya baik, kemudian komentar juga baik, maka menyatakan mention akun orang lain, kalau komentar, oke, sangat baik, oke, Indonesia makin cakep ya digitalnya, itu penting banget. Kemudian metode follow, subscribe, kita follow, subscribe yang baik-baik aja, kalau nggak kenal, kemudian nggak kita tahu asal usulnya, jangan tiba-tiba follow, ikuti, jangan tiba subscribe, jangan tiba komen atau hashtag, ya. Kemudian menggunakan metode feed untuk mengirim pesan berupa kata-kata, foto atau video dan teman. Feed ini sekarang di IG udah bagus banget sih sekarang itu. Oke, itulah etika digital di berinternet, yang mana kita sebagai warga digital natif, ya, itu harus di samping cakap digital, kita harus beretika digital. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jaga sopan santun di dunia nyata maupun di dunia maya. Tetap semangat dan jangan lupa kita di digitalisasi itu jejak digital tidak akan pernah hilang, karena itu nanti dijadikan suatu penilaian untuk pekerjaan sekarang itu. Dadah, selamat siang, assalamualaikum, selamat siang, selamat malam, semuanya sehat selalu, rezekinya lancar, pekerjaannya sukses, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.